Nggak nyangka maksud dan tujuan dia meremehkan dan merendahkan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas inilah maksud dan tujuan dia meremehkan dan juga merendahkan kamu. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa situasi yang muncul? Posisi saat ini, kenapa mereka ini selalu saja mencoba untuk meremehkan kamu, mereka selalu mencoba untuk merendahkan kamu, karena posisinya adalah mereka melihat kerja keras yang ada dalam diri kamu. Loh, kenapa? Kok mereka melihat kerja keras yang ada di dalam diri kamu? Karena sepertinya memang perjalanan kamu selama beberapa waktu ini, mereka anggap itu mulus-mulus aja. Mereka menilai kamu dalam kondisi yang baik-baik saja. Mereka menilai kamu dalam kondisi yang aman-aman saja. Sehingga mereka dalam situasi yang memiliki situasi dalam tanda kutip iri gitu loh. Dengan pencapaian kamu. Padahal kamu sukses, kamu berhasil itu karena kerja keras kamu. Bukan karena keberuntungan, bukan karena bantuan dari orang lain. Sehingga apa? Situasinya adalah mereka selalu saja melihat situasi di mana mereka hanya melihat sisi enaknya yang ada di dalam diri kamu. Sehingga kalau bisa dikatakan mereka melihat dan membandingkan kehidupan kamu dengan kehidupan mereka. Pertama, mereka membandingkan kondisi finansial kamu. Padahal di sini kamu juga banyak keperluan, kamu juga banyak kebutuhan gitu loh. Ada kebutuhan inilah, ada kebutuhan itulah, dan juga ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mereka nggak sadar kalau kamu tuh juga banyak keperluan. Kalau kamu tuh juga banyak keperluan dan juga kebutuhan, tapi memang yang mereka anggap adalah kamu tuh banyak uang. Yang mereka anggap kamu tuh juga harus berada dalam situasi yang dimana mereka tuh menganggap kamu tuh banyak rezeki, lancar usahanya, lancar semuanya. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam situasi saat ini juga mereka menganggap diri kamu dalam situasi yang demikian. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah mereka dalam situasi yang memang membandingkan kondisi keuangannya dengan kondisi keuangan kamu. Tanpa kamu sadari di sini memang kalau bisa dikatakan saat ini dalam keadaan yang terjadi. Di sini mereka dalam keadaan yang memang juga sedang merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika yang muncul. Mereka juga merasakan ada beberapa problematika keuangan yang mereka rasakan. Ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang sepertinya mereka juga merasakan masalah finansial yang cukup pelik. Mereka merasakan adanya beberapa masalah-masalah finansial yang cukup rumit. Sehingga apa? Dalam kondisi saat ini, mereka pun juga berada dalam satu fase yang dimana mereka juga merasakan kondisi finansial yang tidak baik-baik saja. Hutang mereka ada di mana-mana. Mereka juga merasakan adanya beberapa situasi yang saya rasa juga harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang mereka hadapi. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih memahami dalam situasi yang terjadi di dalam posisi diri mereka saat ini. Kenapa bertindak seperti itu? Karena mereka sebenarnya juga ada masalah dan mereka juga iri dengan kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu. Sebenarnya kenapa kok mereka terus mengganggu kamu? Kenapa kok mereka terus mengusik situasi yang ada di dalam diri kamu? Ya memang karena situasinya seperti itu gitu loh. Mereka dalam kondisi yang memang juga betul-betul merasakan adanya beberapa situasi yang di mana mereka betul-betul merasa iri dengan segala pencapaian yang ada dalam diri kamu, termasuk mereka juga iri dengan kebahagiaan yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga dengan mereka iri dengan kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu, ini juga akan membuat mereka itu gelap mata. Sehingga kamu juga jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut juga dengan beberapa situasi-situasi yang ada
di dalam posisi diri kamu saat ini. Karena yang terjadi saat ini adalah memang mereka dalam situasi finansial yang bermasalah, pekerjaannya dalam usahanya pun juga bermasalah, sehingga apa dia pun juga merasakan perkara-perkara yang bertubi-tubi. Sehingga dengan dia merasakan adanya perkara yang bertubi-tubi, tentunya juga nanti akan menghadirkan situasi yang tidak baik dan juga akan menghasilkan beberapa situasi yang tidak bagus yang akan terjadi di dalam posisi diri mereka. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah di sini mereka pun juga dalam kondisi perasaan emosi yang tidak terkendali. Sehingga apa? Ketika dia merasakan adanya kondisi emosi yang tidak terkendali, tentu dia pun juga berada dalam situasi yang memang juga dalam keadaan yang tidak begitu bagus. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini ya mereka pun juga jujur dalam keadaan yang nggak bagus, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Sehingga bisa dikatakan posisinya adalah mereka saat ini sedang merasakan adanya beberapa kondisi-kondisi yang harus bisa untuk lebih dimengerti, dan juga harus berada dalam kondisi yang harus bisa untuk lebih dipahami juga. Dan kemudian kenapa mereka terus berusaha untuk menjatuhkan kamu? Karena mereka juga tidak ingin melihat keberhasilan, mereka juga tidak ingin melihat kesuksesan yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya saya rasa itu juga merupakan situasi yang harus bisa untuk diperhatikan juga, untuk diri kamu lebih berhati-hati. Dan kemudian hati-hati juga. Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur juga dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu. Juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa situasi yang ada. Dan kemungkinan juga dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Karena memang dalam situasi diri kamu saat ini pun kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Sehingga memang dalam situasi saat ini kamu juga harus memahami juga ternyata orang yang merendahkan kamu, orang yang meremehkan kamu saat ini berada di dalam satu posisi yang memang saat ini sedang dalam kondisi yang tidak oke-oke aja, sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sehingga bisa dikatakan dalam situasi yang terjadi mereka merasakan betul adanya situasi yang iri dengan segala pencapaian yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, mereka pun dalam situasi yang seperti itu. Mereka tidak bahagia, mereka terus merasakan keadaan-keadaan yang tidak bagus, sehingga mereka pun juga dalam satu fase yang dimana kondisi mereka itu tidak baik-baik saja. Sehingga dalam kondisi yang terjadi, biarlah mereka seperti itu dan kau fokus dengan apa yang menjadi situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Rahayu Sakung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.